Saudara sepelayanan dalam kasih Yesus, berikut pendalaman Alkitab yang bisa membantu dalam menyampaikan pemberitaan firman di tengah jemaat. Judul khotbah adalah Air Susu Dibalas Air Tuba. Bacaan Alkitab berdasarkan dari kitab 1 Samuel 25 ayat 14-19. Saudaraku yang terkasih, tidak ada yang lebih menyakitkan dalam hidup ini, selain saat kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Ketika niat tulus kita dipertemukan dengan hati yang congkak, mudah bagi kita untuk marah, kecewa, dan menginginkan pembalasan. Namun, dari kisah Abigail, kita belajar bahwa respons penuh kasih, hikmat, dan keberanian memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada ledakan emosi sesaat. Kisah ini bukan hanya tentang seorang perempuan cerdas yang menyelamatkan keluarganya, melainkan juga tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui pribadi yang siap menjadi alat damai di tengah ketegangan. Mari kita memasuki kisah 1 Samuel 25 ayat 14-19, dengan hati yang terbuka untuk menerima pelajaran ilahi tentang menghindari konflik, memilih untuk berbuat baik, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga, sekalipun dalam situasi yang penuh tantangan. Kitab 1 Samuel ditulis untuk mendokumentasikan transisi penting dalam sejarah Israel dari sistem pemerintahan para hakim ke sistem kerajaan. Penulisnya diyakini adalah Nabi Samuel, meskipun bagian-bagian selanjutnya dilanjutkan oleh nabi-nabi lain seperti Nathan dan Gad. Peristiwa dalam pasal 25 terjadi di masa pelarian Daud dari kejaran Saul, kemungkinan besar di daerah padang gurun Maon atau Paran. Secara kontekstual, kisah ini memuat tokoh Daud, Nabal, dan Abigail. Nabal adalah seorang yang sangat kaya namun kasar dan buruk kelakuannya. Nama Nabal dalam bahasa Ibrani berarti bebal atau jahat, dan kisah ini membuktikan bahwa ia hidup sesuai dengan arti namanya. Sebaliknya, Abigail, istrinya, disebut sebagai perempuan bijak dan cantik. Perhatikan 1 Samuel 25 ayat 3. Di tengah konflik yang berpotensi mematikan, Abigail menjadi jembatan damai, mengambil alih tanggung jawab moral untuk menghindarkan pertumpahan darah. Ketika Daud dan pasukannya menjaga para gembala dan harta Nabal di padang gurun tanpa upah, itu adalah bentuk perlindungan yang sebenarnya pantas diberi penghargaan. Tetapi saat mereka datang meminta bantuan, Nabal menghina mereka dengan bahasa yang kasar. Istilah ini dalam teks asli berarti mencaci dengan penghinaan yang menghancurkan harga diri. Ini bukan sekadar penolakan, melainkan pelecehan terhadap martabat Daud dan pasukannya. Respon Nabal memancing amarah Daud. Ia bersumpah untuk membunuh semua laki-laki di rumah Nabal. Ini memperlihatkan bahwa bahkan Daud, yang disebut berkenan di hati Tuhan, bisa terpancing oleh emosi ketika kebaikan dibalas dengan kejahatan. Namun, masuklah Abigail ke dalam panggung sejarah, mengambil inisiatif tanpa sepengetahuan suaminya. Dengan cepat ia mengumpulkan persembahan besar, roti, anggur, domba, kismis, dan kue ara. Jumlahnya begitu besar sehingga menunjukkan kekayaan Nabal, dan mempertegas betapa tidak pantasnya penolakan suaminya kepada Daud. Abigail menyusun strateginya dengan hati-hati. Ia mengutus para pelayan lebih dulu, dan menyusul dari belakang, menjaga kerendahan hati dan memberikan waktu untuk membangun suasana damai. Ketika bertemu Daud, ia bersujud, mengambil tanggung jawab atas dosa yang bukan ia lakukan. Tindakannya penuh hikmat, tidak menyalahkan, tidak membela diri, tetapi memohon pengampunan dan mengingatkan Daud akan janji Tuhan atas hidupnya. Abigail tidak hanya menghindarkan pembunuhan massal, tetapi juga menjaga reputasi Daud sebagai calon raja yang berhikmat dan berhati lembut. Inilah kekuatan sejati, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan memadamkan murka dengan kelemah lembutan dan kasih. Seperti tertulis dalam Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. 3 aplikasi praktis yang dapat dikembangkan bagi kehidupan beriman di tengah hidup keluarga dan persekutuan. 1. Menghindari konflik, dan mengusahakan hubungan baik dengan sesama. Konflik adalah keniscayaan dalam hidup bersama. Dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, potensi gesekan itu selalu ada. Namun, kisah Abigail mengingatkan kita, bukan apakah konflik akan terjadi, melainkan bagaimana kita meresponsnya. Abigail tidak menunggu amarah Daud membesar, atau menunggu suaminya sadar. Ia bertindak dengan penuh hikmat, dan kerendahan hati karena tahu, diam dalam situasi genting, justru memperbesar luka. Ia memilih menjadi jembatan penghubung, bukan tembok pemisah. Di tengah kehidupan berkeluarga,
Kita pun sering menjumpai konflik, pertengkaran antar pasangan, ketegangan dengan anak, atau perbedaan prinsip bisa menjadi bara dalam sekam jika tidak segera dijembatani. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 18 memberi kita pegangan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Abigail tidak menyalahkan, tidak mencari pembenaran, tetapi mengambil tanggung jawab untuk perdamaian. Dalam praktiknya, kita bisa meneladani Abigail dengan memilih kata-kata lembut, menghindari sindiran tajam, dan bersedia menjadi pihak pertama yang memohon maaf, bukan karena kalah, tetapi karena mengerti bahwa damai lebih penting daripada ego pribadi. Dalam keluarga yang rukun, Tuhan berkenan tinggal. Bacalah Mazmur 133. Damai bukan berarti tanpa perbedaan, tetapi adanya kesediaan untuk merangkul perbedaan demi kasih yang lebih besar. 2. Berbuat baik kepada mereka yang berlaku jahat. Mengasihi orang yang menyenangkan itu mudah, tetapi tidak mudah mengasihi orang yang menyakiti kita. Itulah ujian iman sejati. Daud sangat kecewa karena kebaikannya dibalas dengan penghinaan. Namun respons Abigail membuktikan bahwa bahkan di tengah kebodohan dan kekasaran Nabal, masih ada jalan kebaikan. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menghadirkan hikmat dan pengorbanan untuk mencegah darah tertumpah. Inilah etika radikal dari kerajaan Allah, seperti tertulis dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tindakan Abigail bukan hanya menghindarkan pertumpahan darah, tetapi juga menyelamatkan nama baik Daud dan keluarganya. Inilah kekuatan kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak menunggu orang lain berubah lebih dulu, tetapi memilih untuk berbuat baik terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita menghadapi pasangan yang tidak peka, anggota keluarga yang menyakiti dengan ucapan, atau saudara seiman yang memperlakukan kita tidak adil. Namun panggilan kita bukan untuk membalas dengan luka yang sama, tetapi untuk menyatakan kasih yang menyembuhkan. Setiap tindakan kebaikan yang kita berikan dalam situasi yang tidak adil sedang menabur benih damai. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tetapi Tuhan melihat dan menghargai setiap benih yang ditabur dengan air mata pengampunan. 3. Menjaga kehidupan keluarga yang saling mengasihi di tengah perbedaan. Perbedaan karakter dalam keluarga adalah hal yang tak terhindarkan. Abigail dan Nabal menunjukkan kontras yang sangat mencolok, satu berhikmat, yang lain bebal. Namun yang luar biasa, Abigail tidak menggunakan kekurangan suaminya sebagai alasan untuk menyerah atau menjatuhkan martabatnya. Ia justru berjuang menyelamatkan seluruh rumah tangganya, sekalipun itu berarti harus merendahkan diri di hadapan Daud. Abigail mengasihi, bukan berdasarkan kelayakan pasangannya, tetapi karena imannya kepada Tuhan. Keluarga kita pun terdiri dari pribadi yang sangat beragam. Ada yang cepat marah, ada yang sulit memahami, ada yang tak kunjung berubah. Tetapi kasih yang sejati tidak berhenti ketika kesabaran diuji. Dalam Kolose 3, 13-14 kita diingatkan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih adalah lem yang menyatukan perbedaan, dan hanya kasih yang sanggup menjembatani keterbatasan manusia. Menjaga keluarga, berarti mengupayakan komunikasi terbuka, memberi ruang untuk bertumbuh, dan tidak cepat menyalahkan. Sama seperti Abigail, kita dipanggil untuk memelihara nilai-nilai ilahi di rumah, meski mungkin hanya kita yang tampaknya peduli. Jadilah penjaga nilai, penabur damai, pelindung relasi, karena satu hati yang berserah pada Tuhan, bisa menjadi alat pemulihan seluruh rumah tangga. Akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan sejati diuji saat kita diperlakukan tidak adil. Abigail menjadi lambang kasih yang melampaui logika dunia, yaitu kasih yang memilih untuk berdiri di tengah badai, menjadi penenang, bukan penghasut. Dalam dunia yang sering membalas air susu dengan air tuba, Tuhan memanggil kita untuk menjadi seperti Abigail, pembawa damai, pelindung keluarga, dan pelaku kasih yang tidak mengenal pamrih. Kiranya setiap keluarga yang mendengar firman ini, boleh diubahkan oleh kasih yang aktif, iman yang bijak, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudaraku dalam kasih Yesus. Semoga penjelasan ini dapat memperkaya pemahaman kita, dan bagaimana kita dapat menerapkan firman Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari untuk kehidupan beriman yang segar, dan berbuah bagi kemuliaan-Nya. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.